Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para alim wal ulama ingkang tansah kula bertosi saudara Ivan papatanipun para sepuh ingkang saduhu dahat pinabekten kaum muslimin wal muslimat jamaah majelis duha husnul khatimah ingkang dipermuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Umat Ketua Takmir Masjid Al-Huda Kabunan, Sohibus Sa'adah, Haji Zainal Arifin, Mas Zainuddin, Mas Rahmat, Soho, Poro Kiai kang boten saged kula sebat setunggal kanthi setunggalipun. Mugi-mugi pikantuk keberkahan sedayanipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang sebisa muga kita tansah puji syukur dingarsani Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maring pinten-pinten rahmat hidayah saha hidayah dumateng kula panjenengan sami sehingga wonten titi wajib menika kita tansah pinaringan istiqomah anggenipun ibadah. Insyaallah pinaringan barokah anggenipun rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pinaringan putra putri kang saleh lan salehah dan insyaallah dipun pedhet dening Allah Subhanahu wa taala sedaya kanthi husnul khatimah. Shalawat salam mugi-mugi terpingatasi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula derek tindak lampahipun saha ingkang tansah kula ajeng-ajeng sapanipun. Mugi-mugi kula panjenengan sami kang rawuh mriki khususipun umumipun kaum muslimin wal muslimat bakal nabi sahabat saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Majelis dua ingkang tansah kula hormati, monggo saksenipun sapi muncul sejarah kita nek kula boten saged nyambi kula jenengan monggo paling penane kula kula ngaji tapi muncul sakit, jangan sakit, ngantuk ya apa-apa. Pada orang ngaji, wajah balik bareng-bareng. Senajan ngantuk mesti balik syarat. Para ibu saudara ingkang tansah kula hormati, niki boten raos, boten badhe mlebet namanya Yaumul Nahar. Sebelum Yaumul Nahar ada namanya Yaumul Arafah. Dan ini wonten ayat dengan ayat digantikan ini. Setunggal ayat tingkat pendek namine wattaqullaha mastata'tum. Terus wonten ayat oleh inna a'tayna al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini ada dua arti. Cara Gusti Allah itu wattaqullah mastata'tum. Jadi Gusti Allah ngomong kula panjenengan sampai anggenipun adrif oleh tindakan perintah-perintah Allah kuwi ora padha. Mastata'tum itu artinya maniku mas dalia istitoah itu perintah itu nopo sesuai dengan kemampuan. Kula paksaan. Nah, inna atainakal kausar
Tapi sesungguhnya aku itu sudah kasih nikmat yang paling banyak. Jadi Gusti Allah itu paling nikmat di mata kula panjenengan oke sangat. Betul sakit dipundi. Kausa artinya banyak. Ada yang menyatakan Inna akaina kal kausa. Inna setuhuna ingsun Gusti Allah akaina paling ingsun dumateng sira kabeh al kausa. Diartikan tenaga kausa. Jadi telaga Kausar itu sungai yang ada di dalam surga yang sangat jernihnya luar biasa. Kemudian di samping-samping sungai itu, kayak sekarang itu kan ada simbol-simbol surga dibangun di dunia ini. Semua nanti dibangun, di bawah tadi kasih lampu-lampu menyala. Kanan kirinya dibikin villa-villa gemerlap, tapi tidak bisa menyaingi. Kenapa? Yang di surga itu tidak pernah dilihat dan dijangkau oleh mata dunia. Maka Allah itu, wayaktu jamilan surga, saya akan melihatkan kamu di dalam surga yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata atau dunia. Dan indahnya seperti apa tidak tahu. Nah, itu ada ulama yang memberikan penafsiran. Jadi kabeh wong iku nek duwe dosa, iku kula istilahne wong dosa iku padha akeh dalu ngapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Senajan dosa akeh, nyuwun senajan akeh nalika sampun itiwajibipun diampuni dening Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan itu bi khairi hisab. Wis dijamin. Tapi ada sebagian orang-orang yang imannya pas-pasan, dakwah taat itu yang bertertaruhan. Niku Allah sampai sayangnya itu seandainya hambaku masih punya iman sebiji sapi saja, pada suatu saat akan saya masukkan dalam surga. Jadi orang banyak orang sholat tapi punya iman sedikit dalam jiwa dan hatinya, pada suatu saat Allah punya kasih dan sayang. Dan itu salah satunya mufasir. Besok kalau orang-orang yang berdosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama masuk neraka dulu. Tapi besok dosa neraka dulu ke neraka. Sing paling ente berapa? Bertahun-tahun, berjuta-tahun. Dan pada suatu saat Allah ingat di dalam hamba ini yang sudah di neraka sampai kering ngintip, diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diangkat, dicuci, namanya telaga Kausar. Dicuci, digosok, disabun dengan telaga Kausar. Akhirnya putih bersih mengkilat orang yang punya iman, walaupun sebiji kurma, dan dijadikan oleh Allah menjadi muda tampan, yang perempuan jadi muda yang cantik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sejarah tafsir buku telaga Kausar itu. Nah, bulan telaga Kausar itu ada yang menyatakan, nek pengen mencicipi telaga Kausar itu, kalau ada orang adat itu didengarkan baik-baik. Setelah selesai kata Nabi, siapa penghuni telaga Kausar? Tiap-tiap nalika sampun pikangan adat selesai, langsung berdoa. Maka ketika ada orang adat dilarang duduk, disunahkan tetap berdiri mengikuti orang adat. Setelah adat selesai ikut berdoakan. Itu orang yang masuk dalam surga menikmati telaga Kausar itu adalah orang-orang yang oleh Allah yang membiasakan ada orang adat didengarkan, dijawab, setelah dijawab kemudian selesai berdoa. Allahumma robba hatihi da'watin tamah wa sholatil qa'imah, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada Kausar, artinya aku telah memberikan nikmatmu yang banyak. Karena nikmat yang banyak itu, ini hubungannya dengan yaum nahar. Allah perintah, fasali, itu perintah, namanya fi'il amr. Pulau sampai pulau kabeh, kalau Allah dikongkon bersyukur kepada Allah. Apa syukurnya? Kata Allah itu, bersyukurnya fasali, kamu sembahku dengan cara apa nyembah Allah? Fasali, dengan cara melaksanakan ibadah sholat.
sholat yang wajib dan sholat yang sunnah monggo. Nah, sholat yang wajib dikerjakan, fattakullah mastata'tum. Yang wajib saja itu sesuai dengan kemampuanmu. Nah, mampu berdiri jamaah baik, tidak jamaah mampu berdiri silakan, tidak mampu berdiri mastata'tum duduk silakan, tidak mampu duduk berbaring silakan, bahkan dengan hati juga silakan. Nah, semakin lagi kalau pada rasa minggu nikmat yang banyak setelah sholat disuruh wadha, disuruh berkorban. Nah, ini biasanya yang itu nanti korban itu persepsinya macam-macam. Korban itu monggo kalau acara Nabi Sikoh itu ya sudah satu keluarga itu ada yang menyatakan itu sunnah karena bukan wajib. Tapi sunnahnya lagi itu satu keluarga bisa cukup satu orang. Oleh Arifin korban sudah mewakili keluarga. Nabi juga seperti itu. Bahkan Nabi sampai berkorban untuk umatnya, saking cintanya Nabi kepada umatnya. Ini satu untuk keluargaku, yang satu untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Nah, wah apa boleh? Siji-siji apa? Aku di kelompok itu bisa produs itu saya sampai siji orang sih biasa presiden kan masih siji sampai mana siapa presiden orang presiden sapi terus ini gua itu yo presiden siji negara bola sing paling mahal biasanya yang 1 miliar. Kalau jadi presiden yo panik itu jujur betul harganya 10 miliar yang menjadi presiden. Tapi saya orang jadi itu bisa sebabnya ada lagi yang medalnya itu wah jadi pengen korban tak kangen ya. Orang si model alisan korban di orang si alisan itu dipermasalahkan, tapi kalau saya korban alisan pahalanya besar lagi. Loh kenapa? Karena jadi orang mampu tapi sakit pengen korban. Bagaimana caranya? Wis tak melu alisan. Orang diarahkan. Dan ini dituruti, insya Allah belum panjang sampai janjane, korban insya Allah mampu kan. Oh cuma korban. Walillahi ala nasuhatil bait, man istata'a ilahi sabila, haji pun insya Allah kula jane mampu kan. Kula yang pergi maupun taksir alam rojoni. Inna Allah la yadrimu nasusai'an. Gusti Allah itu tidak pernah berbuat aniaya, tidak pernah merokosakan awake dhewe. Orang itu gak susah merusak Gusti Allah. Betul aja susah. Tidak pernah membuat kita itu miskin. Kita yang ada di sini insya Allah itu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin. Seandainya bapak yang ada di sini ya bisa haji semua, berkorban bisa korban semua. Kata Allah bisa. Kenapa tidak bisa? Walakinna nasabu sahum yang limun, tetapi manusia yang banyak berbuat dolim, berbuat pelit terhadap dirinya sendiri. Bukan disebutkan itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Fayaqulu bila la'akhartani ila ajalin qarib fa'asadaka wa kum minas salihin. Jadi pokok isi tentunya berojo mati depan besok ke alam kubur. Itu terus Allah. Wis tak eloke lho sampai ada itu. Sampai tuku mobil iso. Arep haji malah tuku tanah iso. Bu tanah di mana-mana. Pada suatu saat ketika kita sudah mati, dimakamkan di alam barzah, bangunkan oleh Allah. Orang itu kafir, di mana ini? Kata malaikat, dikubur. Kenapa sudah dikubur? Maka dulu saya pernah bercerita. Ini tempat yang tidak bisa kita kembali. Kita itu susah, senang, nikmat. Kita mendapatkan suatu siksaan, betah tidak betah kita di situ, kita nikmat tidak nikmat di situ. Tapi kalau di dunia itu bisa dari Arifin, ngomong
Rohanian ziarah muter-muter, katanya bosan betul ya, bosan ya. Tapi pengen balik taburan betul. Muter-muter senang. Kapan kita pulang? Bahkan orang haji saja malu senang. Pengen mengajak tahun, tapi sudah sadar pengen pulang. Kita pengen ke Bali muter-muter, nggak betah pulang. Kita di mana-mana juga sering. Sudah sampai tujuan kapan kita pulang, kapan kita pulang. Tapi ketika sudah di alam barzakh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sudah ingatkan, kami Allah sudah ingatkan kamu. Karena apa? Ketika sudah di alam barzakh, ketika aku di mana ya Allah, aku di mana, kamu di barzakh, ya Allah. Kemudian orang itu baru merasa, aduh, aku yang panas tidak betah, ada yang beramal kurang banyak, menyesal sekali. Aku tidak betah ya Allah. Kenapa tidak betah? Kalau Allah tadi ilah jalik, kalau ya Allah, bolehkah aku kembali sebentar? Hidupkan aku untuk kembali hidupnya. Kata Allah, oh tidak bisa. Kenapa kamu ingin kembali? Kalau kita ingin kan, ya aku kangen bojoku, kangen anakku, kangen tetanggamu, ayo. Tapi kalau di sana, kenapa kamu kembali? Orang itu baru jawab, Pak As-Sadaqah wa aku bin As-Salih. Aku belum haji, punya tanah banyak, punya harta banyak, belum haji Allah. Aku punya harta, belum pernah berkorban ya Allah. Aku tidak pernah wakaf ya Allah. Maka jawab orang itu, Pak As-Sadaqah wa aku bin As-Salih. Saya ingin sedekahi Allah, saya ingin haji, ingin berubah, ingin jadi orang-orang yang baik, ingin majelis duha, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tidak bisa kalau ajal sudah ditentukan oleh Allah itu diakhirkan, itu dan tidak bisa. Tetapi di saatnya Allah akan memberitahukan, memberikan balasan terhadap yang dikerjakan oleh kita selama di dunia. Sampai Rasul mengatakan, kalau kamu pada yang menahar tidak bisa berbuat seperti yang orang kaya punya. Rasul mengatakan, istahidu hadai yawmuni. Kamu bersungguh-sungguh beriman kepada Allah. Kalau tidak bisa, sholat id saja. Tidak bisa beramal baik, kamu harus mengagungkan nama Allah saja. Bitakbir wa tahlil wa takbir wa takbir. Maka pada saat itu sampai kita itu disudahkan membaca kalimat suci tadi, takbiran namanya. Kenapa? Mas tak tahu sampai kamu tidak punya apa, silakan sholat saja dan takbiran saja. Tapi bagi korban, tidak apa-apa. Maka istilahnya istahidu hadiyamul bisolati wa zakat wa sodaqah. Sampai tidak bisa korban pun disuruh bersedekah. Ada juga yang, Pak, saya itu nggak bisa kalau kambing, tapi saya punya yang jago, harganya 200. Bolehkah saya sembelih untuk sedekah? Sangat boleh. Maka Nabi sampai mengeluarkan hadis, inna sahibal amali soleh yarkahu biyaumil qiyamah. Itu yang bisa menjadikan amal derajatnya itu dinaikkan oleh Allah. Kenapa? Semampu. Maka amal ini adalah amal yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal itu adalah panggilan. Maka haji itu panggilan. Orang haji itu panggilan. Banyak orang haji belum sewu. Saya itu kalau di kampung itu lihat ada orang kaya baca di rumah, bikin rumah sampai 4. Orang sih dipikir bujune papa. Diingatkan oleh ayah saya, kamu haji dulu. Makanya sudah diurang haji orang pantas. Sebelum ada orang punya mobil, tapi Allah tidak memanggil. Sampai meninggal, suami istri juga tidak haji. Tapi lihat ada berita tukang pemulung naik haji, tadi panggil
banyak. Jadi kalau nyanyi dalam puasa kan begitu. Haji karamu ora haji karamu tuh. Haji karamu ora haji karamu Gusti Allah wis ngerti karamu Allah. Korban karamu ora korban karamu Gusti Allah wis ngerti karamu. Itu penting. Dan tidak ada dalam sejarah orang korban orang yang miskin tidak. Tetapi karena orang tidak punya keyakinan, emang. Padahal Nabi sering ngangkat yang biul mayit salah sum, yang itu mayit salah sum. Bondo melu, keluarga melu, amal melu. Tapi bondo itu melu terbatas hanya sampai di atas dia kubur. Yang Islam. Mulai singkoro itu keluarga bondo melu, wajib wahid yang tetap hanya satu, namanya amal ini. Uang 3 juta bondo, tapi sudah menjadi korban namanya amal. Tanah 1000 meter bondo sudah dikatakan namanya amal. Ini kata Nabi, wajib wahid yang satu yang tetap amal. Dan itu mula korban haji di kabeh sehingga ada di sini sholat jamaah. Kalau 50 juta itu kata Allah itu kekayaan untukmu. Karena kamu lahir tidak punya apa-apa. Lahir kamu dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa. Jangan punya apa-apa. Dengar tidak, melihat tidak punya hati pada saat lahir. Tapi benar Allah menjadikan wajah syar'i, jadikan pendengar. Pasal akhirnya Allah jadikan kamu melihat, mendengar, punya hati. Apa? La'alakum tashkurun, supaya kamu itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses. Akhirnya ada orang miskin jadi kaya, orang kaya jadi miskin, dan seterusnya. Maka ketika sudah kaya itu diingatkan oleh Allah, fasholli li rabbika wanhar. Kamu harus sujud kepada Allah dan berkorbanlah. Nanti suruh berkorban. Walaupun disunahkan. Alhamdulillah saya menikah, kalau panjenengan sami, ini ngomong kita semua terpedal. Yang ngaji kan, yang mungkin jauh Gusti Allah. Jadi itu, sehingga korban itu stres tanah terus. Itu sehingga mungkin itu Gusti Allah melalui berbalik. Mulai dengan kode ngaji bentos, fasholli li rabbika, fasholli li, mau kosong Allah li. Kerana insun, maka ada dia itu pasti usolli fardal marbi salah seorang berkorban lillahi ta'ala, pasti ada lillahi ta'ala. Korban itu apa nih? Udah dari korban itu, ini saya punya korban kambing satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah minka. Ini kambing minka sampai panjenengan ya Allah. Kenapa? Dosa itu nggak bisa bikin kambing. Dulu nggak punya kambing salah ya Allah. Saya bisa beli kambing, minka. Walaka, karena ini dari kau, aku berkorban demi kau ya Allah. Watakau malam ini, maka ketika saya berkorban, watakau malam ini ya Allah, terimalah korban ini dariku. Disembelih. Sudah tasarruf kepada yang patut dan miskin. Allah tidak minta apa-apa. Jadi kalau di dalam ibadah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan kamu kecuali beribadah. Kenapa? Ma'ulida minkum ayat ini. Karena saya tidak harap-harap rezeki. Dan rezeki tidak harap-harap. Sampai kurban dagingnya juga untuk hambaku, sampai sholat juga untukmu sendiri. Allah tidak butuh kurban. Jadi Allah tidak butuh. Tapi Allah yang dibutuhkan adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nek wong ora korban iku dokan kok jenenge ngapusi karo Gusti Allah. Ora korban apa-apa, ora duwe, itu jenenge ngapusi karo Gusti Allah. Udah ora duwe tenan. Ora biasa korban insyaallah. Tapi tak pas aku duwe 3 juta korban kabeh. Entek no. Ora apa-apa. Maksudnya entek no apa? Kalau sudah habis pasti ada lagi. Entek ono entek. Pasti tidak.
Sudah. Orang duit tekno, kenapa tekno? Kalau sudah habis pasti ada lagi. Insya Allah. Dan ini pokoknya Tuhan kalau panjenengan sami sebab apa? Tidak koma nanti kalau panjenengan sami itu sudah bangun dari kubur, sudah melihat koma indah kubur. Jadi kalau kita sudah bangun dari kubur, tiba-tiba melihat di samping kepala kita bangun dari makam, karena besok kita dibakar lagi oleh Allah. Iya. Setelah orang kaget, orang yang berkabar kaget semua. Kenapa kaget? Ternyata di samping sirah kita itu sudah berdiri makhluk yang gagah perkasa, yang indah dan cantik. Kaget. Ketika kaget kemudian orang bertanya, siapa kau? Tapi kan, dari mana kau? Kenapa kau rupanya cantik? Kau rupanya indah? Kemudian makhluk itu menjawab, Ana urbanuka di dunia. Aku adalah makhluk dulu yang pernah di dunia kau korbankan. Ikap diterihi, jangan banyak ngomong. Naik, dicawel oleh makhluk yang tadi, kemudian dinaikkan di punggung. Yutiru ila darajatil aliyah, dibawa oleh makhluk itu mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, inna sahibal amali soleh, inna setuhune sahibal kandure amal soleh jalan kabulu bakal tempat bihi ingat nasi amal soleh mau ila darajatil aliyah dimana tempat sing luhur. Aniku janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah luhur kula panjenengan sami, mulia kula panjenengan sami minangka saged takwa dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tindakan apa terus dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula alhamdulillah kula panjenengan sami itu saged dari pembahasan terpuji-puji dari ulama, insyaallah ulama itu pewaris para nabi, sebab itu para nabi belik. Lah ini nabi yang ngoten niku ceramah terpuji-puji. Lah nek nabi pun boten diteruske para ulama. Pokok al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu sing terus ke para nabi. Dan orang boten nate ngertos nabi, ngertos para kiai-kiai, nabi-nabi ulama-ulama. Kok niku nabi-nabi nggih kaji terus rapi. Nanti ada ayat turun disampaikan. Nabi ketiga nabi ini hadis itu keluar ada sababun turun. Kalau ayat turun ada namanya sababun usul. Kalau niku nggih mungkin buat angkat buat pulau panjenengan sami, buat sebagai nyuwun Gusti boten. Monggo. Buat sebagai nyuwun Gusti boten. Boten. Boten ya sampun cekap matur nuwun mugi-mugi wonten manfaat fitih wonten akhirat. Apabila wonten kekurangan pun sesuatu untuk bisa menerima sampai akhir kalam tidak itu wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.